Sekali lagi tepuk tangan bagi Sang Raja, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk. Halo, apa kabar? Bisa bilang sama sebelah kanan kiri, mau katakan, saya kok senang ya duduk di sebelah kamu, bilang gitu. Amin. Alright. Kalau mau jujur ya, sebetulnya khotbah di rumah sendiri itu jauh lebih sulit daripada khotbah di tempat lain ya. Kalau di tempat lain tuh nggak ada yang kenal saya, tinggal datang khotbah-khotbah selesai. Kalau di rumah kan kalian tahu saya, kalian bergaul dengan saya, tahu kekurangan saya, tahu kelemahan saya ya. Tapi mari kita sama-sama mau belajar firman Tuhan, amin. Lagi dong ngomong sebelah kanan kirimu, kamu kok kelihatan seger ya gitu-gitu. Haleluya, siap belajar? Oke. Slide saya ada 250 ya, jadi kurang lebih ya sekitar sampai jam 5 sore, amin. Nah kita ada di season of winter berjudul self discipline. Judulnya adalah discipline the mind ya. Supaya pikiran kita itu bisa jadi nggak ngelantur, ya nggak negatif, nggak mengembara, nggak ngaco gitu ya. Itu judulnya. Nah next slide boleh. Mengapa sangat penting ini dikupas oleh Bapak Gembala kita di tempat ini 1 Oktober yang lalu. Nah saya encourage kita ulang lagi, itu khotbah yang sangat keren menurut saya. Betul-betul sangat memberkati ya, khotbah yang sangat keren, jadi tolong diulang lagi ya. Bapak Gembala mengupas tentang mengapa sangat penting mendisiplin pikiran. Ya karena pikiran dalam medan pertempuran dosa, karena pikiran menguasai hidup, karena perubahan hidup seseorang bergantung pada perubahan pikirannya, karena pikiran benar menuntun pada kehendak Allah. Katakan amin. Nah pada kesempatan ini saya akan memberi judul, tema khotbah saya adalah next, pikiran Kristus. Sama-sama pegang kepalanya bilang, pikiran Kristus. Amin. Kita memang masih manusia, tapi kita sedang menuju to be Christ-likeness ya. Imago Christi, Kristo, supaya kita menjadi serupa dengan Dia ya. Nah sebelum kita masuk lebih lanjut, saya akan kupas pelan-pelan belajar sesuatu. Saya bukan ahli otak dan juga bukan ahli otak-otak saudara ya. Tapi saya telah belajar di seminar-seminar dan telah mengikuti beberapa kelas, baca-baca buku, baca beberapa jurnal mengenai pelajaran mengenai otak ya. Nah ntar kita akan belajar sedikit. Nah saya bukan profesor, saya juga bukan dokter otak, tapi kita akan belajar. Next slide. Nah tahun lalu saya masuk di full timer di kantornya di PIK sementara ini ya. Ya kita berdoa supaya ada kantor yang bisa terjadi di sini. Katakan amin dong ya. Nah waktu saya bergabung itu saya sudah pasang ring jantung. Ya saya nggak akan ulangi kesaksian saya. Saya pasang ring jantung dan teman-teman saya ini peduli sama saya. Jadi mereka dari awal pesan kepada saya untuk jangan makan sembarangan, olahraga yang teratur dan seterusnya. Nah mereka memperkenalkan saya sebuah aplikasi yang bernama GGL. Sama-sama bilang GGL. Gak gendut lagi. Itu aplikasi yang sangat simple. Mengajarkan bagaimana asupan makanan kita masukin di dalam kolom. Nanti keluar berapa kalorinya. Berapa yang harus jangan lagi makan karena ada. Dan seterusnya. Dan kebiasaan kami di awal-awal itu suka beli gorengan. Enaknya, tapi mereka baik hati dan mereka selalu bilang, Pak Jansen cuma boleh satu saja. Jadi saya makan sangat sedih sebetulnya ya. Cuma boleh satu, padahal enak banget kriuk-kriuknya ya. Kita tahu itu. Nah setelah sekian lama ya, kok sekarang saya bukan yang nggak gendut lagi, tapi gue gendut. Pertanyaannya, salah aplikasinya, salah informasinya, atau salah saya? Saya. Kenapa? Karena saya dilarang makan gorengan, pulang saya beli sendiri. Amin. Saya beli satu lusin, selesai. Makanya mereka heran hari ini, Pak Jansen kayaknya numbuh deh, tambah gendut ya. Tapi heran minggu lalu saya khotbah di tempat lain, ada ibu gembala yang bilang, Pak Jansen sekarang kurusan loh. Dia nggak tahu itu baju terakhir yang saya punya. Batik yang terakhir udah paling pas saudara, amin. Ya, nah jadi kita mengerti di sini ada sesuatu yang salah dalam proses penerapannya. Sehingga saya tidak mencapai nggak gendut lagi. Tapi saya mencapai gue gendut lagi. Dulu saya waktu selesai operasi 82 kilo. Sekarang saya 88 kilo. Ya.
Tapi jauh lebih kurus karena sebelum saya kena jantung itu saya 98 kilo. Celana saya 40 sampai 42. Dan itu bisa dipakai masuk lomba karung 3 orang saudara ya. Sedih kalau lihat itu gede banget ya. Puji Tuhan sekarang udah kurusan. Nah tapi kita mau belajar kenapa ada yang salah dengan ini. Kita mau berhenti marah. Kita mau berhenti baper. Kita mau berhenti nonton pornografi contohnya. Kita mau berhenti apapun yang kita mau berhenti. Tapi gagal lagi, gagal maning. Kenapa? Nanti kita akan belajar pelan-pelan. Next slide please. Nah ini ada yang namanya conscious mind. Ada yang namanya subconscious mind. Nah ternyata para ahli berkata conscious mind itu cuma 10%. Nah itu informasi yang kita dapat dari mata, dari panca indera kita. Itu cuma 10%. Cuma analisa, berpikir, merencanakan, short term memory, pendek. Tapi kalau subconscious itu bicara memori yang panjang, bicara emosi, perasaan, sampai jadi kebiasaan. Itu semuanya di subconscious. Jadi pertanyaan tadi sudah terjawab sebetulnya. Kenapa saya tidak mencapai enggak gendut lagi? Karena belum jadi habit, belum jadi kebiasaan gitu. Nah makanya di otak kita itu ada yang namanya PFC, prefrontal cortex. Coba ketok sedikit bunyi deh. Kenceng ini, batok kelapa ini, memang paling kenceng ini. Ya, di situ ada 5 proses, yaitu analisa, belajar, mengevaluasi, memilih, sampai mengambil keputusan. Ya, jadi orang kalau itunya kena, retak, rusak, biasanya dia kemampuan mengambil keputusannya jadi berkurang. Ya, tapi Tuhan kasih ini luar biasa, dikasih emang yang paling keras, ya, gitu. Nah, lagi-lagi saya ingat ayah saya. Dia perokok dulunya. Jadi kalau pulang dari toko tuh dia ngerokok. Nah, satu hari dia berhenti. Dia bukan Kristen. Enggak ke gereja. Tapi dia bisa berhenti. Saya sampai tanya sama dia. Pak, berhenti merokok sekarang. Kenapa? Gini, aku baca majalah. Ternyata merokok itu berbahaya bagi kesehatan. Papa masih mau umur panjang dan seterusnya. Dia dapat informasi di conscious mind-nya, dia download sampai ke subconscious mind-nya, yaitu hatinya. Nah, setelah itu jadi kebiasaan dia tiba-tiba berhenti merokok. Hebat saudara. Ya, tapi puji Tuhan sebelum dia dipanggil Tuhan, saya yang ajak dia terima Yesus, saya yang baptiskan dia juga di rumah sakitnya saudara. Jadi satu hari saya akan ketemu dia di surga, amin. Ya lumayanlah anak yang berbakti saudara, amin. Ya, nah jadi ini tepoknya kok setengah-setengah ya, mau tepok buat Tuhan lah. Jadi ingat semua proses gitu, dari conscious, subconscious, conscious, subconscious. Tapi yang akan ambil banyak pengaruh itu yang masuk dalam pola pikir kita. Makanya hati-hati kalau pola pikir kita negatif, kita jadi orang yang negatif. Saya nggak pernah lupa khotbah yang saya dengar 30 tahun lalu, bayangin. Saya itu orangnya kalau khotbah bisa ingat di bank saya itu masuk khotbah. Tapi kalau cerita-cerita yang nggak karuan biasanya hilang saudara ya. Nah ada satu khotbah yang dikatakan begini. Zaman dulu ada sebuah gereja, ini kisahnya tak, ceilingnya itu pendek. Nah ada seorang ibu-ibu duduk persis di bawah lampu. Sepanjang ibadah dari awal sampai akhir. Dia gelisah. Dia lihat lampu terus. Lampu lihat dia. Nah gembalanya seorang yang peka. Dia perhatikan. Pulang salaman di belakang. Dia bilang sama ibu itu. Bu, tadi nampak gelisah sepanjang ibadah. Kenapa ya bu? Iya pak, saya tiba-tiba kepikiran pak. Gimana kalau lampunya jatuh nimpa kepala saya? Saya masuk rumah sakit, koma, bahkan mati pak. Gimana dengan suami saya, anak-anak saya? Panjang bener mikirnya ya. Padahal lampunya kagak kenapa-napa. Nah maksudnya? Teman kantor saya, seorang perempuan mau menikah. Orang Kristen. Satu hari datang kepada saya bilang, Pak, Bapak kan pendeta. Iya kenapa? Tolong doakan saya Pak. Saya ini takut sekali naik pesawat. Siap. Udah kebayang honeymoon, kamu mau honeymoon kemana? Saya honeymoonnya mau yang bisa naik mobil aja Pak, kasihan kan?
Tapi sebetulnya kamu pengen kemana? Saya pengen ke luar negeri Pak, tapi aku takut sekali naik pesawat. Apa yang kamu takutkan dari sebuah pesawat? Iya Pak, kalau di udara kan sudah selesai Pak, kalau ngerti maksudnya? Saya bilang, aduh kamu, data membuktikan kecelakaan darat lebih banyak dari kecelakaan udara. Hidupmu di tangan Tuhan, kamu milik Tuhan, kamu dicintai Tuhan, saya bilang. Di sini saya doain. Puji Tuhan, menikah honeymoon, sekarang naik pesawat melulu saudara. Amin. Conscious, subconscious. Waktu saya SMA, baru bertobat, seorang teman baik saya, cinta Tuhan, perempuan, hampir jadi istri saya, hampir. Tapi jujur karena not my type. Waktu itu saya sombong, saya ganteng saudara, jangan lihat sekarang ya, kurus saya keren habis gitu ya. Waktu itu. Saya bilang gini, kamu tuh perempuan, ya sebaiknya bisa masak, saya bilang. Kenapa kamu gak mau masak? Saya takut masak. Saya takut ketemu kompor dan api. Emang kenapa kompor dan api? Nanti kalau membakar, panjang. Orang tuh suka kepanjangan mikirin sesuatu yang kagak penting. Udah kejauhan. Doain saudara. 2 minggu kemudian dia telepon saya. Puji Tuhan Pak, untuk pertama kalinya saya nyalain kompor dan memasak. Sampai hari ini dia jadi bisnismen sih, bukan jadi tukang masak. Tapi seenggaknya saya telah menolong dia saudara. Amin. Kadang-kadang tuh pikiran kita terlalu jauh. Yang enggak, ngelantur kemana-mana. Yang gak penting, yang gak perlu. Nah contoh kisah saya, next slide. Ini cerita malu-malu dikit ya. Saya ini orang ungu, saya ini cenderung overthinking. Saya cerita ya. Suatu kali, beberapa minggu yang lalu, istri saya bawa getas. Kerupuk model-model begitu. Saya langsung berpikir, saya mau bawa ke kantor bagi teman-teman saya dan bagi Bapak Gembala dan Ibu Gembala karena kebetulan mereka datang. Saya bawa satu plastik yang besar dan satu plastik yang kecil. Nah saya berpikir secara logika, karena saya bagi teman-teman itu ada 5 orang, berarti saya yang gede dong. Yang kecil ya Bapak Ibu kan cuma berdua. Anaknya sudah dilipo toh, ya toh ngerti maksudnya ya. Datanglah saya dengan semangat, datanglah ibu, saya kasih ibu, ini ada sedikit buat dimakan gitu ya. Ibu ngomong gini, oke terima kasih. Saya keluarin yang besar kasih teman-teman. Ini loh dimakan rame-rame. Ibunya letuk saudara. Kok saya yang kecil? Lalu dia datang dekat saya ngomong gini lagi. Ini kesukaan cucu saya ini. Wah tambah saudara kepikiran saya. Saudara tahu sampai besok pagi saya berdiskusi dengan istri saya cuman gara-gara getas. Aduh aku nyesel ya kenapa aku kasih ibu yang kecil. Harus aku kasih ibu yang besar. Aduh nanti kalau ibu pikir aku pelit. Aduh terus. Istri saya udah ngorok saudara. Semalam itu saya gak tidur cuman gara-gara getas. Pikiran. Gak enak saudara pikiran kayak gitu. Wasting your time, you cannot sleep, you wasting your energy. Pagi-pagi saya chat ibu langsung. Ibu mohon maaf sekali, saya harusnya kasih ibu yang besar. Dia tulis, WK, aku cuma bercanda kok. Lagi pula di Bali kemarin aku udah dikasih 2 yang lebih gede dari yang itu. Udah selesai. Istri saya udah bilang dari semalam padahal. Ibu pasti bercanda lah. Kamu mah begitu, oh iya ya. Cuman gara-gara begituan saudara. Ampuni hambanya, amin. Nah kita belajar ya pelan-pelan. Udah nanggap ya? Yuk kita buka ya, saya bacakan ya 2 Korintus 10 ayat 45 ayat kita. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang akan dibangun oleh gangguan manusia untuk menentang pengenalan Allah. Kami yang dimerahi perhatikan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Lebih lanjut dalam 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah dalam bahasa aslinya setelah saya korek-korek, saya cari saudara,
ini saya combine, memiliki pikiran Kristus artinya kita hidup seturut, sesuai dan selaras dengan setiap kehendak, rencana dan tujuan Allah di dalam dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Memiliki pikiran Kristus berarti kita hidup seturut, sesuai, selaras dengan setiap kehendak, rencana dan tujuan Allah di dunia ini. Pertanyaannya, apakah ini mudah? Jawabannya tidak. Perlu proses, perlu waktu, perlu kedewasaan yang terus menerus ya. Makanya next slide tolong. Nah ini ada mengenai pencobaan. Yakobus pasal pertama ayat 13 sampai 15. Perhatikan lagi yang saya merah-merahin. Ini terjadi pada kita semua di ruangan ini yang namanya manusia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Katakan amin. Allah tuh teramat sangat baik, gak pernah merancangkan yang jahat buat kita. Jadi jangan pernah sekalipun kita berani-berani menuduh Allah. Tuhan payah, Tuhan jahat. Gak ada, Tuhan tuh baik udah selama-lamanya. God is good and all the time. Taruh itu di pola pikirmu, di consciousmu, di subconsciousmu. Jangan ragukan apapun yang terjadi. Kalau bicara ini saya bisa cerita sampai besok pagi saudara. Bagaimana Allah itu luar biasa. Minggu lalu ketika saya khotbah di sebuah gereja. Ada bapak-bapak yang worship leader saudara. Song leader sorry ya. Yang song leader. Nyanyi dia semangat sekali. Lalu dia bilang begini. Sebetulnya saya song leader dalam keadaan yang sangat sedih hati saya. 4 bulan lalu anak saya baru dipanggil Tuhan. Respect. Keren. Perhatikan baik-baik. Tapi tiap-tiap orang termasuk saya dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Karena ia udah kepengen. Nggak diberesin. Kalau kepengen yang baik bagus. Tapi kepengen yang buruk nggak diberesin. Ya dia diseret, dipikat. Dan apabila udah dibuahi jadi dosa. Kalau udah matang jadi maut. Jadi mulainya tuh keinginan sendiri. Diseret, terpikat dia terus dibuahi dosa. Ini kita semua. Jadi sebetulnya disiplin main itu mulainya dari mana? Dari ketika mulai keinginan kita muncul yang aneh-aneh di sini. Keinginan yang negatif di sini. Sombong kah, iri hati kah, mentingkan diri sini. Begitu muncul harusnya langsung kita belajar dari Bapak Gembala kita. Darah Yesus, kuduskan, sucikan pikiranku. Jangan tunggu diseret, jangan tunggu dipikat. Aduh, seterusnya bahaya. Nah kita belajar sekarang, next. Ini ayat penting. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu which is Hawa melihat. Apa pertama-tama? Melihat conscious mind, panca indera, dia melihat. Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Kayaknya baik, enak juga nih. Hao Tse Sen Ching Ping. Amin. Dan sedap kelihatannya. Udah mulai tergiur dia. Wah sedap nih. Lagi pula pohon itu udah mulai masuk ke subconscious dia. Menarik hati. Karena memberi pengertian. Lalu ya mengambil dong. Dan dari buahnya dimakannya. Berikan pada suaminya. Dan suaminya pun makan. Catatan ini simple. Tapi panjang urusannya. Yesus harus mati di kayu salib. Untuk menebus kegagalan ini. Semua datangnya dari panca indera. Conscious mind. 2 Korintus dituliskan Paulus. Tapi aku takut kata Paulus. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Ular itu licik, amin. Si jahat itu memang bukan cuma licik, dia pendusta. Bapaknya segala pendusta. Jadi kalau ada anak Tuhan yang masih suka dusta-dusta, dia mirip siapa? Ya, jawab sendiri ya. Bedakan dengan Yesus. Ketika dia dicobai di padang gurun setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Rubah dong batu jadi roti. Secara pikiran logis dong, udah lapar nih, udah waktunya. Bisa rubah, aku juga anak Tuhan, anak raja. Dan aku nih Tuhan bahkan, bisa rubah saudara.
Tapi dia enggak. Kasih kebumbungan atas, jatuhkan dirimu, nanti dia juga enggak, saudara. Karena pola pikir Kristus sudah jelas. Sampai ke dalam hatinya dia udah jelas. Hidupku hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Bahkan dia enggak tanggung-tanggung. Yang ketiga dia tegaskan, anyah kamu, dia usir setan, saudara. Setan yang diajak main. Dia funny di depannya. Belakangnya merusak. Amin. Dosa tuh enak depannya. Ujungnya maut. Saya udah konseling banyak orang. Gini, kalau dosa gak enak gak akan dibuat ulang-ulang. Karena dosa itu enak, nikmat, makanya dibuat ulang-ulang. Kita siklusnya dibuat lagi, bertobat lagi, dibuat lagi. Kenapa? Karena dosa itu memang enak. Tapi hari ini kita akan berani seperti Tuhan, amin. Dari awal begitu timbul keinginan yang enggak, langsung cut. Langsung potong, jangan sampai ujungnya. Kalau ujungnya udah selesai, udah lewat, saudara. Nah sekarang kita akan belajar tentang Kristus. Next. Agak panjang tapi harus diperhatikan baik-baik. Teladan Kristus mengenai kerendahan hati. Saya berdoa supaya jemaat JRC seluruh kita adalah orang-orang yang rendah hati, amin. Kita dikenal di luar. Pekerja-pekerja warga kerajaan JRC itu pada rendah hati deh orangnya. Humble, amin. Filipi 2 ayat 1-8. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas. Aduh, saya rindu banget ada di JRC ini, amin. Kita udah mau setahun loh. Kalau saya pribadi udah setahun, karena saya mulai di sini dari titik nol, tanggal 4 September 73 malah lahir gue. Dari 4 September 2020, berapa sih? 22, nah itu dia. Ya. Dalam satu kasih, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu saat pikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yang merah, pentingkan lagi. Dengan tidak mencari kepentingan atau sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Ini kata-kata ini diulang-ulang. Tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah narasi ini dituliskan, puncaknya di Filipi 2:21 Paulus tuliskan. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Jemaat warga kerajaan JRC, kita di sini hanya untuk kepentingan Tuhan. Kita tidak self-seeking, gak cari-cari pujian dari manusia. Kita hanya meninggikan Sang Raja. Amin. Nah, jadi kesimpulan cepatnya, teladan dari next gak apa-apa. Teladan kerendahan hati Kristus ada 7. Kalau kita kupas dari ayat tadi. Tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak mencari pujian yang sia-sia, menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri, memperhatikan orang lain, tidak mempertahankan, bahkan rela kehilangan hak. Nah ini yang penting, selfless. Dia mengambil seorang hamba dan manusia dan self-sacrifice dalam ketaatan, keren habis. Itu teladan kita tuh, tupos kita, pola kita, Yesus Tuhan. Next. Siapa yang mau jadi seperti Yesus? Karena kalau saudara nggak mau jadi, berarti saudara mau jadi seperti setan. Cuma 2 pilihannya. Siapa mau jadi seperti Yesus? Ah, lihat sebelahmu, kamu mulai mirip sih. Mau bilang, tantangan dalam mendisiplin pikiran. Ada tantangannya. Kurang komitmen, kurang konsisten, tidak mau bayar harga. Saya mengaku. Awalnya saya rajin banget bangun pagi. Jalan di Sudirman. Keren. Jalan dari rumah saya sampai ke Bundaran HI situ. Bosan. Jujur. Nah Lukas 9:7, barang siapa mau ikut aku, ia harus menyangkal dagingnya, memikul salibnya, ikut aku. Kalimat terakhir yang paling penting, setiap hari. Kita suka lupa yang setiap harinya.
Ikut Tuhan tuh gak cuma sehari-hari, seminggu, enggak, tiap bulan enggak. Makanya jangan ada Kristen bulanan dan tahunan di sini, amin. Dia muncul ketika Natal, saudara. Terus dia hilang lagi, saudara. Dia muncul ketika Paskah, dia hilang. Tapi saya lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, setia semuanya. Luar biasa, amin. Tepuk tangan buat dirimu sendiri, amin. Bagus. Yang kedua, mementingkan diri sendiri, tidak hidup dengan prioritas kerajaan. Ini serius ini. 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Lagi-lagi ada virus yang lebih bahaya dari virus pandemi. Yaitu virus ini namanya. Lover of themselves. Yang penting gue, saya. It's all about me. Kalau pelayanan, saya. Saya mau dipuji. Saya. Semua is all about me. Saya mau dilihat orang. Saya mau dikenali. That's wrong. Itu yang salah. Karena budaya kerajaan gak gitu. Kita udah belajar dari Yesus ya. Nah ada lagi yang ketiga, panah api dari si jahat. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Itu senjata iblis paling mutakhir. Tipu muslihat. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai iman kamu dapat memanahkan semua api dari si jahat. Katakan amin. Penting banget itu. Nah kita next masuk ke prioritas kerajaan. Ini penting juga. Penting semua Pak? Iya semua firman Tuhan penting, amin. Prioritas kerajaan pertama adalah sang raja, katakan amin. Yang terutama dan utama. Saya mau nyanyi, pemusiknya udah turun ya udah ya. Enggak apa-apa bro, mengingat waktu ya. Saya sudah menyanyi juga, tadi saya mau nyanyi lagi 4 lagu, udah gak usah ya. Tapi ada lagu lama, yang terutama di dalam hidup ini, apa? Meninggikan. Kok gitu, lebih semangat. Yang memuliakan. Refnya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Aduh, prioritas tuh. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Itu prioritas. Mengasihi Allah dengan segenap hati, kekuatan jiwa dan akal budimu. Number 1 priority. Kedua, bicara kerajaan dan kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari yang tambahnya, jangan cari berkatnya, jangan cari yang lain-lain. Cari dulu kerajaan dan kebenarannya. Itu prioritas utama. Yang kedua. Yang ketiga, prioritas utama itu dia mati. Jadi kepala gereja untuk gerejanya, yaitu tubuh Kristus kita semua ini. Makanya dalam pelayanan itu enggak ada kata aku, saya. Yang ada itu kata kita. Kita. We. Jadi enggak ada aku, kita. Nah itu nanti kalau dibaca-baca ayatnya itu semuanya tentang kepentingan bersama. Saya bacakan dengan cepat ya. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Wow, karena Kristus juga tidak mencari apa? Kesenangannya sendiri. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri. Tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri, tidak sombong, dan ia tidak mementingkan dirinya sendiri. Baru prioritas yang penting juga jangan dilupakan. Dunia yang terhilang. Jiwa-jiwa yang terhilang. 4 pilar ini harus ada di gereja. Gereja yang sehat itu gereja yang memprioritaskan sang raja. Memprioritaskan kerajaan dan kebenarannya berarti firman Tuhan ditegakkan tanpa kompromi. Yang ketiga gereja dan tubuhnya. Nah saya hampir lupa gereja dan tubuhnya ini penting. Justru kepada bagian tubuh yang tidak terhormat, yang tidak elok, diberikan kepada mereka perhatian yang khusus. Katakan amin. Maaf ya, saya tidak mengecilkan tim PW, tidak mengecilkan penyanyi, tidak mengecilkan bahkan pengkhotbah yang ada di mimbar ini saudara. Tapi sebetulnya harus diperhatikan khusus orang-orang yang di belakang sono. Multimedia, lighting, kameramen. Kalau nggak ada mereka, saya khotbah begini saudara. Shalom saudara-saudara. Apa kabarmu? Enak nggak?
Pasti dikit-dikit pulang 3, 4. Bener gak? Gereja apa sih? Semua ada ini karena mereka saudara. Datang paling pagi. Nah Tuhan tuh tahu ngurusin saya. Tuhan tuh tahu ngurusin kamu. Tuhan tuh tahu bentuk kita saudara. Bahkan Bu Moren tuh yang di belakang. Sadar gak sih? Kalau gak ada dia gak ada lontong sayur saudara. Itu lontong gak datang sendiri. Dipesan. Diperhatikan supaya datangnya pas, fresh. Amin. Tepuk tangan buat Bu Moren dong ya. Saya maaf selama ini saya lupa Ibu Moren, baru kemarin saya masukin konsumsi. Saya baru sadar ya Allah, pas nyiapin khotbah baru sadar saya, ya Allah, padahal kamu tuh berharga banget. Aduh. Enggak, kamu ada di hatiku, tenang aja ya. Bu, Bang Sahat jangan marah ya. Oke. Saya dapat ilustrasi bagus mengenai tubuh Kristus. Semoga jadi berkat. Kalau kamu ketemu orang yang biasa dipuji apanya? Pak, hidung kamu bagus. Betul? Pak, matanya bagus loh, belok. Pak, biji matanya warnanya keren. Yang kelihatan semua kan? Di gereja dipuji siapa? Suaranya bagus, nyanyinya bagus. Sorry, gak mengecilkan ya, main musiknya. Yang kelihatan kan? Ada gak yang bilang ini? Yang di belakang, ngangkat-ngangkat barangnya bagus ada? Tapi pernahkah kita sadar yang di dalam penting banget. Jantung yang gak kelihatan itu coba gak ada jantungnya. Tapi ada orang muji jantung kamu, jantungnya indah ya Pak. Oh emang kita X-Men punya X-ray gak ada kan? Jarang orang ketemu kan bilang, ususmu bagusnya gak ada kan? Tapi usus penting loh, ginjal penting loh. No ginjal, nothing. No jantung, diet, amin. Nah sekarang pola puji kita harus berubah. Manusia melihat yang di luar, tapi Allah melihat yang di dalam. Saya udah kebiasaan saudara, otomatis saya pasti ke belakang. Pertama datang ke gereja saya ke belakang, tanya mereka. Salami, peluk mereka. Because I love them. Without them, come on man. Amin. Nah saya sudah pelayanan 32 tahun Bapak Ibu. Saya sudah kenal banyak orang. Saya ketemu banyak anak gembala. Tapi ada satu anak gembala yang unik itu di situ. Ini mirip Kristus banget, udah humble banget, tingkat tinggi. Tepuk tangannya kok setengah-setengah, gak yakin kamu? Dia bisa di mimbar, nyanyi, SL, main drum oke. Ini. Tapi dia juga ke lighting di belakang loh. Padahal dia anak Bapak Pendeta Roni Daud, Simeon. Respect bro. Amin. Senang saya lihat dia, setahun ini saya liatin dia terus. Bukan naksir ya, enggak. Cuma. Saya bilang Tuhan saya mau seperti dia. Humble loh orangnya. Saya gak mau ngomong ini tadinya, tapi ya udahlah keluar juga. Oke, prioritas pertama apa? Kedua? Ketiga? Keempat? Next ya, masih banyak nih. Hah? Masa sih? Next. Ini lebih penting. Jadi gini, ini quotation dari Bapak Gembala kita. Berulang-ulang nonton videonya, diulang-ulang nih ngomong. Secara subconscious sudah, jadi subconscious sudah. Jangan ada agenda pribadi, apalagi agenda tersembunyi. Agenda kita haruslah seperti Yesus, yaitu hanya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak RDS, Gembala Rock Jakarta Center. Nah pertanyaan ini buat kita semua, apa sih yang menjadi motivasi dan tujuan kita mengikut dan melayani Tuhan? Itu tanyakan pada diri masing-masing. Next. Yakobus 3, ini penting juga, penting banget ya. Jadi saya ini hasil perenungan Bapak Ibu sekalian ya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan terus saya langsung aja ya. Jika kamu menaruh, yang merah perhatikan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri. Jangan kamu memegangkan diri, jangan berdusta melawan kebenaran. Ayat 16 langsung saya loncat. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saya sudah mengamati, menyaksikan, menonton, konseling. Langsung tidak langsung. Ini penyakit utama di seluruh lini kehidupan manusia.
Persahabatan rusak gara-gara ini. Bisnis kongsi rusak gara-gara ini. Gereja amburadul gara-gara ini. Khususnya mementingkan diri sendiri. Karena bahasa asli kata kacau itu dari artinya disorder. Rumah tangga berantakan nih gara-gara ini. Suami istri yang saling egois. Gak bisa mengalah. Gak bisa mengerti istrinya. Seriously. Saya gak punya rumah tangga yang terdebes, saudara. Rumah tangga saya juga gak sempurna. Tapi saya telah belajar, saudara. Dalam 16 tahun pernikahan saya belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Selfless, saudara. Gak mudah. Saya kadang harus mengerti dia dan sebagainya. Tapi jadi ada kedamaian, saudara. Ketenangan. Mau rumah tangga kacau, mulai besok belajar egois. Praktekkan keegoisanmu, tunjukkan gigimu. Ini aku. Wes keren, saudara. Nanti kacau semua. Mau gereja ini para poranda, mulai semua egois saja. Masing-masing pentingin diri sendiri, ya kacau semua, saudara. Tapi enggak, kita mau punya pikiran dan perasaan Kristus. Katakan amin. Next ya. Nah, sebelum sampai sini ini penting juga. Saya teringat kisah tentang Kain dan Habel. Bicara iri hati dulu deh sebelum kesini, iri hati. Ngeri ini, saudara. Pembunuhan pertama di dunia itu kakak bunuh adiknya. Simply karena iri hati. Persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima. Tuhan bilang, mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Tidakkah engkau harusnya bersukacita kalau kau berbuat baik dan seterusnya. Harusnya ketika muncul pikiran itu, harusnya Kain beresin. Dia gak beresin, dia bunuh adiknya, saudara. Makanya zaman sekarang kalau kita lihat ayah bunuh anak, anak bunuh ayah dan seterusnya kisah-kisah yang mengerikan. Gak heran di Alkitab di Kejadian pasal 4 langsung ada itu muncul. Karena iri hati. Yusuf pun begitu. Karena iri hati saudara-saudara jual mereka. Bahkan mau bunuh awalnya. Jual jadi budak. Yang terakhir Saul dan Daud. Ini sedih banget. Gara-gara sekelompok perempuan nyanyi. Aduh, hati-hati kalau muji orang, saudara. Perempuan ini gak salah, bukan salah pujiannya. Perempuan ini nyanyi, Saul, pakai rebana pasti zaman dulu. Saul, cek kenceng-kenceng, mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksalak. Nih, lihat progresifnya, ngeri loh. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat karena perkataan itu. Dan menyebalkan hatinya. Lagi, conscious, subconscious. Kok aku cuma dipuji beribu-ribu? Daud kenapa berlaksa-laksa? Belum lagi, lanjut. Akhirnya Saul selalu mendengki, lalu roh jahat masuk, kerasukan dia. Don't play with jealousy. It's real. Kenapa saya tahu? Saya pernah iri hati, saudara, sama orang. Dan gak nyaman banget hidup kayak gitu. Nah udah ya, masuk yang kedua ya, pentingan diri sendiri ya. The kingdom of I, me, myself and I. I love me, I love myself and I myself, all that matters. Contohnya Lucifer, ketika ayat itu ditulis, ada perkataan aku terus. Esau, karena sepiring kacang merah, dia jual hak kesulungannya, memuaskan dirinya. Aduh sayang banget, saudara. Rencana Allah jadi gagal sebetulnya. Harusnya Esau anak sulung kan. Tapi dia tuker hak kesulungannya dengan sepiring kacang merah. Yang dia bisa bikin sebentar lagi. Kenapa dia harus nafsu saat itu juga? Dasar Yakub yang penipu sudah jago. Tipu dia, kasih kacang merah. Begitu dia makan, hilang, saudara, hak kesulungannya. Dosa juga gitu, bikin kita enak dan nikmat. Tapi ingat, cuman sementara. You lose whatever eternal in your life. Saudara, kehilangan yang paling berharga, saudara. Intimacy dengan Tuhan. Jangan tukar itu. Daud Bathsheba lagi. Zaman raja-raja berperang, Daud ke suatu rumah. Me time, saudara. Hati-hati me time. Me time yang gimana dulu? Dia me time, dia lihat perempuan mandi, saudara. Nah, mandi kan pasti gak pakai. Pasti gak pakai pakaian dong, amin. Harusnya waktu dilihat, ada yang mandi. Dan saya udah nonton filmnya, cakep, saudara. Bening. Harusnya begitu dia,
Dia tutup gini, dia pergi saudara. Dia enggak, dia malah beli kekeran. Saudara, dia panggil, kekeran dong. Makin besar, panggil bujang. Ambil perempuan itu. Taunya istri panglimanya yang paling setia namanya Uria. Hamil. Aduh, mesti ditutupi lagi hamil. Dosa tuh gini. Kalau kamu gak beresin, dia akan terus lagi berkembang. Jadi kamu nutupinnya repot. Nutupin lagi, gak bakal selesai-selesai. Harus ditutup, beresin dari awal. Hamil, dia panggil Uria. Uria, kamu tidurlah dengan istrimu. Kan kamu capek dari medan perang. Enggak, setia dia orang. Enggak, saya gak mau. Udah cara lain, konspirasi. Kirim ke medan perang. Taruh di medan pertempuran paling depan. Mati saudara, Uria. Dia pikir selesai. Nabi Nathan datang saudara. Udah kena dia, bertobat dia. Untung dia bertobat saudara. Simpson Delila juga gitu kan. Tertarik hatinya kepada Delila. Padahal Delila itu Deile. Itu perempuan bahaya saudara. Amin. Yuk next nih. Saya punya waktu makin mepet. 5 ciri orang egois. Saya berdoa ini gak ada di sini. Ngomong aja. Mudah marah dan ngambek jika yang diharapkan tidak terwujud. Gak ada yang di sini. Amin. Susah gak pernah minta maaf. Ketiga, semuanya hanya tentang aku, narsis saudara. Cenderung menyalahkan orang lain, selalu merasa orang lain yang gak benar. 5, inginnya terus dipuji, dimengerti dan jadi pusat perhatian. Bahkan caper saudara, cari perhatian. Nah ini yang sering diomongin juga oleh Pak Roni. Senang lihat orang lain susah, susah lihat orang senang. Kalau orang lain yang dipuji, kok bukan saya sih? Gitu lucu ya. Ya biarin aja kalau dia layak dipuji, biar dia dipuji. Makanya dia kalau pakai mesklop yang muncul me. Nah kalau saya ini penggemar bakmi saudara. Tolong chat saya habis ini. Saya sudah makan semua bakmi di Jakarta. Hampir semua saudara. Makanya hasilnya kelihatan ya. Melar kanan kiri. Istri saya sudah marah-marah saudara. Kamu tuh sadarlah gitu. Tapi gimana enak saudara. Semua bakmi di Pademangan, di Kelapa Gading, di Pluit, Muara Karang, Mangga Besar. Habis saya bantai saudara. Harusnya saudara bilang bertobat. Amin. Yuk next ya. Dulu sempat ada keren. Nah kepentingan bersama. Ini dari Sir Alex Ferguson. Engkau mungkin menonjol. Engkau mungkin hebat. Iya diakui hebatlah kamu. Tapi di sini, di gereja ini kita mengutamakan kepentingan tim. Main musik yang indah. Kalau semua tahu partnya, betul Pak? Ada part-part yang ini bagian gue, ini bagian. Tapi kalau semua lu yang ngambil, lu yang nonjol, pusing saudara. Nah itu anak belum bertobat, jadi dia bilang, kalau lu masih egois, gua tonjok. Bukan saya yang tulis, dia tuh. Saya ketemu mukanya mirip saya juga lagi. Nah, yaudah ya. Next. Ini pelan-pelan. Ini pengertiannya dalam sekali. Ini saya dapat ini dari khotbah yang 30 tahun lalu lagi. Sama-sama bilang joy. Joy itu gini. Siapa yang mau sukacita hidupnya? Yesus dulu nomor 1. Orang lain nomor 2. Baru yang ketiga kita. Kalau dibalik jadi itu tuh. J-O-O, O-Y-J, O-J, Yot, Ijo, disorder, kacau, chaos. Mau rumah tanggamu penuh sukacita? Yesus nomor 1, istrimu nomor 2, baru kamu. Yang terjadi apa? Yesus nomor nggak berapa, kadang-kadang kita duluan. Jadinya Yot dan seterusnya. Aduh. Itu dalam tuh saudara. Sebetulnya khotbah cukup itu aja, 1. Dah, ngerti harusnya. Mantep banget itu. Udah ya next. Bagaimana supaya bisa disiplin? Ya jaga hati, udah tahu ayatnya Amsal 4 itu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar seluruh kehidupan. Hidup dalam damai sejahtera Allah, ya biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Tuhan. Itu saya gabungkan antara memelihara dan melihara. Yang ketiga menjadi pelaku firman dan kebenaran. Dan juga matikan hal yang keduniawi. Di bawahnya dituliskan bukan cuma matikan, buang hal-hal yang duniawi. Jangan dipelihara saudara. Ya. Next.
Nah ini mulai serius, saya minta Reinhard bisa kembali ke lapangan. Lapangan sini brother. Alright. Ngerti gak sih saya coba sampaikan? Kalau enggak kita ulang dari awal loh. Serius nyanyi lagi dari awal kita kayak ibadah. Ngerti? Siapa yang ngerti angkat tangan? Alah padahal apaan sih dia ngomong apa sih? Ngerti lah ya. Ya mainkan aja. Saya ngajak kita semua membayangkan, mengimajinasikan secara cepat. Bayangkan dan pikirkan apa yang ada dalam pikiran anak ini. Seorang anak yang mau diaborsi, seorang anak yang dibuang, dianggap sebagai sampah, seorang anak yang tidak tahu papa dan mama kandungnya sebenarnya, seorang anak yang tidak tahu bahwa dia diadopsi. Coba bayangkan bagaimana dan apa yang ada dalam pikiran anak ini. Saya bisa jawab. Karena anak ini saya. Pikiran anak ini adalah pikiran yang kacau. Pikiran yang negatif. Pikiran yang mau bunuh diri. Pikiran yang merasa tidak berharga. Pikiran yang merasa tidak bernilai. Waktu saya lahir, saya punya teman SD cuma 1 orang saudara. Sampai kelas 6. SMP naik kelas saya, teman saya cuma 2. Berapa? Nambah 1. Setiap hari saya cuma nama dia aja. Nah entah kenapa saudara Tuhan baik. Waktu saya SMA, tiba-tiba saya jadi orang yang, I don't know man, it's just transformation saudara. Teman saya jadi banyak saudara. Apalagi setelah bertobat terima Yesus saudara. Dia rubah saya dari manusia lama jadi manusia baru. Oh my God man. Sekarang teman saya ada di mana-mana. Termasuk teman-teman JRC sini semua. Yes you are. Bapak Franky Utana khotbah gini. Itu nangkep klik banget buat saya waktu dia bilang gini. Saya ini anak yang dibuang orang tua saya. Tidak tahu siapa papa mama saya. Dan saya juga tidak dikasih tahu saya anak adopsi. Saya harus berjuang bertahun-tahun membereskan pikiran-pikiran. Saya juga saudara. Bertahun-tahun. Sampai saya udah nyerah, capek kadang-kadang saudara. Tapi Tuhan hebat saudara. Dia tahu cara bentuk kita, dia pencunan di kita tanah liat, dia tahu ya. Saudara tahu proses Tuhan buat saya? Saya dipush oleh Tuhan, masuk di pelayanan pertama bukan berkhotbah. Perlengkapan saudara. Enggak lama, 14 tahun. Makanya badan saya gede, otot saya kuat. Datang paling pagi, pulang paling malam. Enggak ada yang muji, enggak ada yang saya thank you. Zaman saya masih bertobat awal-awal, gereja saya di lantai 4 kagak pakai lift. Wah, itu baju saya udah bisa dipers setiap kali habis pelayanan. Saudara. Baru saya ikut pelayanan, saya ikut semuanya. Pendoa syafaat, penginjilan, song leader, cuman musik saya tahu diri enggak, musik enggak. Karena kalau saya main di band, pasti bandnya bubar, jemaat juga bubar, oke? Kalau nyanyi lumayan lah, saudara harus bertahan, oke? Nah, terus saudara, saya ikut semuanya saudara. Tapi Tuhan proses saya di situ saudara. Saya pernah nanya, Tuhan kenapa saya harus ada di perlengkapan 14 tahun? Ini kok David Cijuli saksinya ya. Dulu mimbar kita kagak ada, kosong. Bikin dari papan sendiri, kita kayak bikin Lego saudara. Setiap pagi ratusan lembar itu kita angkat bareng-bareng. Dan biasanya kalau audisi di gereja, saya ngomong apa adanya ya. Dibuka audisi pujian penyembahan, ramai saudara yang daftar. Dibuka audisi perlengkapan, kagak ada yang daftar. Itu mesti disogok duit baru mereka mau ikut saudara. McDonald setiap kamu daftar, baru kita saudara. Kalau enggak bisa. 14 tahun saya kerja saudara. Pelayanan udah kayak gitu saudara. Nah terus Tuhan satu hari kasih impresi ke saya. Kamu kan tertolak. Pasti kamu gila pujian. Kamu pengen dipuji kan. Aku taruh di tempat yang kamu gak bisa dipuji. Wow, heavy man. Waktu terima saya bilang, aduh Tuhan tahu banget sih.
Kamu juga egois orangnya. Kamu anak tunggal. Aku taruh kamu di tempat itu. Sekarang saudara, thank you Lord. Amin. Dia tuh tahu cara proses kita. Tahu ya Ci ya, pergi paling pagi, jam 5:30 udah di gereja saudara. Pulang jam 10 malam, sampai di rumah. Sebarang tuh satu van penuh. Yang angkat 3 orang, 4 orang. My God man. Dan gak segini, ini kecil nih speaker ini. Kita pakai speaker namanya Apogee. Sepinggang saya nih, kali sepinggang. Gue lihat aja hampir kalah saudara. Udah mau selesai. Jadi hari ini kalau saudara gak dipuji, jangan takut. Surga gak pernah buta lihat saudara. Kalau memberi aja, bukan supaya dipuji. Whatever you do in church is between you and the Lord. Orang lain mau kenalin gak? Mau apa? Doesn't matter. Kita gak cari seek or applause of human. We seek applause of heaven, saudara. Dan itu lebih bernilai, saudara. Enggak, ini nangisnya karena capek perlengkapan 14 tahun, saudara. Teman saya yang tahu saya bercanda gini. Lu di JRC masih perlengkapan enggak? Kondong-kondong. Kadang-kadang saudara-saudara gak tahu aja. Iya bang. Habis mau SL gak dikasih. Kok musiknya gak enak saudara? Oke. Next. Aplikasi praktis ya. Ini simple tapi penting. Before you speak, ayo pegang kepala penting. Kalau mau ngomong tuh mikir dulu. Apakah benar yang kamu mau ngomongin? Apakah membantu orang? Apakah menginspirasi orang? Apakah perlu? Apakah itu sesuatu yang baik? Kalau enggak usah diomongin. Lambatlah berkata-kata, tapi cepat mendengar. Kita enggak nyerocos terus, judging orang terus. Udah slide terakhir, kedua. Jangan main-main dengan mindmu. Don't play with your mind. Ini penemuan saya sendiri. Discipline your mind every day. Amen. Yuk kata-katanya unik juga. Dari awal ulang yuk. Jangan yuk. 1, 2, 3. Ini Inggrisnya wele saudara. Lebih wele dari Singapura ya. Di atasnya ada nilai-nilai kerajaan. Light, integrity, grace, humility, truth. Apa kabar pikiranmu? Apakah pikiranmu benar? Apakah pikiranmu sehat? Apakah pikiranmu normal? Master your mind. Kalimat terakhir pamungkas. Siapa yang tadi pagi bangun gosok gigi? Enggak apa-apa, ya enggak ngaku aja. Enggak. Di gereja enggak boleh bohong. Siapa yang gosok gigi? Siapa yang mandi? Siapa yang enggak mandi enggak gosok gigi? Nah, saya mau ngajarin soal disiplin your mind dari sini. Kita praktek janji ya. Nanti pulang gereja, selesai makan-makan, selesai semuanya. Mulai dari situ kita stop gosok gigi selama 1 minggu. Stop mandi selama 1 minggu. Minggu depan kita ibadah lagi di sini ya. Akan terjadi banyak lawatan Tuhan, so banyak rebah-rebah saudara, amin. Begitu asar, shalom rebah langsung saudara. Nah, ngerti idiomnya? Kalau kamu berhenti disiplin yang harus kamu lakukan, dia akan merusak hidupmu. Jangan anggap remeh disiplin pikiranmu. It's necessary. Terutama iri hati dan mementingkan diri sendiri. Di gereja ini gak ada yang lebih penting dari Tuhan Yesus.
Dia yang terpenting, saudara. It's not about you, it's not about me. It's about Him. Makanya lagi David, I respect you. Beneran, aku ngamatin kamu loh dari pertama aku ketemu kamu itu. Aku mau taruh fotonya tapi takut yang lain iri gitu loh. Jika engkau tidak disiplin mandi, disiplin menggosok gigi, pasti satu kata saudara, bau. Jika engkau gak disiplin pikiranmu, kamu pasti bau dosa dan bau kedagingan. Ngomong negatif terus. Semua yang kamu lakukan negatif terus. Karena kamu gak disiplin sih pikiran kamu. Karena dari pikiran, kena perasaanmu, baru keluar respon perbuatanmu. Jadi minggu depan saya mau buktikan, kita praktek aja berhenti gosok gigi. Setuju? Nah, minggu depan kalian datang sini ya, gosok-gosok gigi, gosok mandi. Nah kebetulan saya gak di sini, puji Tuhan. Saya mau tahu apa yang terjadi itu. Dari lobby udah pasti terjadi banyak lawatan Tuhan tuh saudara. Udah ya, kita bagi berdiri ya, selesai. Kita mau berjuang kudus, tapi semua berjuang kudus nyanyikan satu lagu, kunci G ya, bagi kami. Nah saya gini-gini bisa saudara, kunci G ya, gitu-gitu doang. Lagu lama tapi keren banget lagunya, kata-katanya cakep banget. Teman-teman milenial bisa kan bagikan bejana? Bisa ya? Atau kita? Yuk, yang suaranya indah-indah kita bantu nyanyi lagu ini, bagikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu Tuhan, di tanganmu, dengan urapan, kuasa rohmu, baharui kami Tuhan, ku dibaharui selalu. Jadikan ini doamu saudara, jadikan ku alat. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku, inilah hidup di tanganmu, di tanganmu. Bentuklah turut, bentuklah turut kehendakmu. Oh pakailah Tuhan, pakailah sesuai rencana. Mari angkat tanganmu yang rindu, katakan ku mau jadi sepertimu. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Dalam segenap jalanku. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, Yesus ku mau. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Dalam segenap jalanku. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Oh Yesus, ku mau sepertimu. Mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalan. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Oh dalam segenap jalanku. Memuliakan namamu. Coba renungkan sesaat. Bayangkan kalau pulang dari tempat ini, suami istri saling mengutamakan yang lain. Tidak lagi egois, tidak lagi mau menang sendiri saudara. Bayangin kalau di kantor,
semua karyawan, sesama pekerja kantor, bahkan dengan atasan kita, dengan bawahan kita, semua kita nggak ada yang mementingkan diri sendiri. Bayangkan kalau kita berbisnis saudara, dan juga melayani di gereja ini, semua adalah orang-orang yang selfless saudara, self-sacrificial saudara, mengutamakan orang lain. Wah, bakal indah luar biasa, bakal dahsyat, bakal keren saudara. Akar dari semua kekacauan di rumah tangga, di pekerjaan, di bisnis, di gereja, saya amati selama ini. Cuman itu saudara, mementingkan diri sendiri. Malaikat yang sempurna, Lucifer namanya, dia jatuh jadi Satan saudara, hanya karena dia ingin meninggikan dirinya sendiri. Saya berdoa hari ini kita pulang belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang punya pola pikir yang penuh kerendahan hati, rela kehilangan hak. Dia bahkan mementingkan orang lain. Dia mementingkan kita semua. Dia mati di atas kayu salib. Taat sampai dan setia dengan mengorbankan darahnya di atas kayu salib. Bukankah kita orang-orang yang percaya kepadanya, pengikut Kristus? Marilah kita saling merendahkan diri, saling mengutamakan yang lain. Supaya dengan demikian saudara, benar-benar gereja ini jadi gereja yang solid, kuat, rukun saudara. Kita mau patahkan semua tipu muslihat iblis, roh pemecah belah saudara, roh kekacauan. Kita mau tolak dalam nama Yesus saudara. Dan kita rindu saudara, di tempat ini adalah semuanya orang yang saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, saling mengutamakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur kami mau belajar pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus Tuhan. Sempurnakan kami Tuhan, supaya kami makin jadi serupa dengan Engkau, gambaran anak-Mu yang kudus. Nah, saya rindu berdoa untuk beberapa saat saja. Kalau ada rumah tangga yang chaos saudara, kacau saudara, Tuhan tahu di mana Engkau berada. Doa saya saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu. Keluar semua roh keegoisan, keluar semua kesombongan pribadi. Mari saling mengasihi, saling menundukkan diri. Sebab kasih tidak mementingkan diri sendiri, tapi kasih itu adalah mengasihi, mengutamakan yang lain saudara. Haleluya, haleluya. Berkati keluarga demi keluarga ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kerukunan, keharmonisan, anggur yang baru dan minyak yang baru. Terima kasih Tuhan.